Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan video yang lagi beredar viral hari ini teman-teman, di mana-mana viral di media sosial maupun di media mainstream tentang pernyataan-pernyataan Pak JK yang dimana dia lakukan konferensi pers. Banyak hal yang dia sampaikan tentang keresahan, tentang segala sesuatu yang menjadi berita perbincangan tentang Pak JK dan kemudian dia sampaikan lewat konferensi pers, teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan hanya khusus membahas tentang bagaimana Pak JK mengeluarkan statement terkait dengan beliau menyebut kepada termul-termul dan kemudian mengatakan Pak Jokowi itu menjadi presiden karena beliau. Dan dia menceritakan tentang sejarah bagaimana dia berperan sangat penting, mengambil andil yang penting dalam perjalanan politik Pak Jokowi sehingga menjadi presiden. Itu akan menjadi ruang diskusi kita. Kita akan membahas itu dan menurut dengan apa yang saya yakini dan menurut dengan apa yang kalian yakini. Kalian bebas untuk memberikan saran, masukan di kolom komentar. Ingat, harus beretika dan beradab. Hindari yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian. Kita sama-sama saksikan videonya teman-teman. Let's go. Saya tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Oke teman-teman ya, lewat dari pernyataan Pak JK itu kita buka ruang diskusi publik. Memang namanya sejarah itu tidak bisa dihapuskan ya, di mana Pak JK itu menceritakan bahwa beliau berperan penting mengambil andil dalam membantu Pak Jokowi sampai ke Jakarta, kemudian mengupayakan sehingga Pak Jokowi bisa menjadi gubernur. Dan kemudian ketika Pak Jokowi sudah menjadi gubernur, Pak Jokowi berterima kasih kepada Ibu Mega dan juga berterima kasih kepada Pak JK karena Pak JK sudah sangat berbuat baik kepada Pak Jokowi. Dan saya percaya ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang tidak mudah untuk melupakan kebaikan orang, teman-teman ya. Saya percaya Pak Jokowi pasti ingat sampai hari ini. Kenapa saya meyakini hal itu? Ya karena Egy Sujana saja sampai terheran-heran Pak Jokowi masih ingat di mana Pak Jokowi menandatangani apa ya waktu, pokoknya itu peristiwa yang cukup lama yang kemudian ketika Egy Sujana berkunjung ke rumah Pak Jokowi ternyata masih ingat sama Egy Sujana. Dan saya percaya Pak Jokowi tetap masih ingat kebaikan Pak JK atas apa yang sudah beliau lakukan. Tapi dalam konteks kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana Pak Jokowi jadi presiden karena Pak JK. Saya tuh meyakini satu hal ya teman-teman ya. Saya percaya bahwa Pak Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia itu karena Tuhan yang menetapkan langkahnya. Tuhan yang sudah memilih Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar ini, untuk membawa perubahan yang besar, yang signifikan untuk bangsa ini. Saya percaya Tuhan sudah menetapkan langkah Pak Jokowi, sudah menentukan itu akan orang ini, dari rakyat sipil ini akan menjadi presiden Republik Indonesia. Hanya Pak JK juga adalah orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk dipakai Tuhan, untuk memuluskan atau membantu menolong jalan Pak Jokowi bisa menjadi RI 1, bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, Pak JK pasti saya percaya Pak JK dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjalanan Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, jadi sekalipun ya ini kita berandai-andai saja, sekalipun Pak JK tidak membawa Pak Jokowi ke Jakarta, pasti Tuhan akan memakai orang lain. Ya, cuman memang Pak JK saja yang dipakai Tuhan, teman-teman. Ataupun pasti apapun yang terjadi, jika Tuhan sudah memilih orang itu untuk jadi presiden, apapun yang terjadi, orang itu akan jadi presiden. Saya itu meyakini bahwa pemimpin bangsa itu, apapun latar belakangnya, jika dia terpilih menjadi pemimpin itu karena Tuhan sudah memilih. Ya, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Ya, tapi kita tidak pungkiri jika Pak JK yang kemudian membawa Pak Jokowi, berarti Pak JK juga dipilih Tuhan loh teman-teman. Ya, untuk menjadi
alat Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan atas diri Pak Jokowi. Ya, seharusnya Pak JK berbangga karena menjadi pilihan Tuhan untuk membawa seorang yang dipilih Tuhan menjadi presiden. Ya, tapi saya yakini satu hal juga bahwa seorang Jokowi menjadi presiden itu alasan yang pertama adalah karena Tuhan yang memilihnya. Ya, karena Tuhan yang memilih orang ini menjadi presiden. Kalau nggak Tuhan pilih, pasti Pak Jokowi akan gugur di tengah jalan. Pasti Pak Jokowi tidak akan sampai kepada kursi RI1 itu. Ya namanya kalau Tuhan sudah pilih, tentukan orang yang menjadi presiden, apapun caranya, apapun sejarahnya akan terjadi, ya itu pasti Pak Jokowi akan menjadi presiden. Yang kedua, Pak Jokowi menjadi, entah itu mau menjadi wali kota, entah itu menjadi gubernur, ataupun menjadi presiden, itu saya yakin, itu karena rakyat Indonesia yang memilihnya, teman-teman ya. Karena kita adalah negara demokrasi. Orang-orang yang hari ini terpilih menjadi pemimpin, entah itu wali kota, entah itu gubernur maupun presiden, itu melalui proses pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang dimana rakyatlah yang menentukan mereka menjadi pemimpin. Rakyat menilai orang ini dari warga sipil, rakyat biasa, dan kayaknya kami ingin memberikan kepercayaan kepada orang ini. Dari satu suara akhirnya menjadi ratusan juta suara, memilihlah Pak Jokowi, terpilih adalah dia. Kalau misalnya dia tidak terpilih, dipilih oleh rakyat, suara rakyat sedikit yang memilihnya, nggak mungkin kan Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi yang pertama adalah Tuhan, Pak Jokowi jadi presiden karena Tuhan yang memilihnya. Pak Jokowi jadi presiden kedua adalah karena rakyat yang memilihnya. Tuhan menggerakkan hati rakyat untuk memilih Pak Jokowi. Tapi pusatnya adalah Tuhan sudah menentukan bagaimana seorang Jokowi akan menjadi presiden 2 kali Republik Indonesia. Tapi yang saya sangat sayangkan ya, kata-kata termul itu keluar dari mulut seorang yang sangat besar seperti Pak JK. Seorang negarawan, seorang tokoh politik besar, tapi dari mulutnya keluar kata-kata termul ya, yang dimana itu adalah rakyat-rakyat yang mendukung Pak Jokowi, yang kemudian dari kubu para penuduh ijazahnya Pak Jokowi menyebutkan termul, ya Ternak Mulyono, sayang itu juga dipakai oleh Pak JK menyebut Ternak Mulyono. Atau kita berpikir positif lah. Mungkin saja Pak JK tidak tahu arti termul ya. Kita berpikir ke sana lah teman-teman ya. Tapi kalau memang nggak tahu, Pak JK kita mau katakan bahwa termul itu adalah kata yang sebenarnya kasar disematkan kepada orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Ya, Ternak Mulyono. Tapi yang menjadi luar biasanya, para pendukung Pak Jokowi tidak sakit hati dengan kata-kata itu, Pak. Ya, tidak mengurangi rasa sukacita lah ketika disebut termul, karena mereka mengubah kata-kata Ternak Mulyono itu dengan mereka meyakini arti termul adalah termuliakan, ya termuliakan, orang-orang yang termuliakan. Jadi it's okay lah kalau kata-kata termul itu kita nggak usah tanggapi dengan serius, tapi bagaimana Pak Jokowi terpilih hari ini itu saya yakin itu karena Tuhan yang memilih. Karena ya coba kalian lihat, orang yang selama ini ingin sekali menjadi presiden, Pak Prabowo 2 kali loh, ingin menjadi presiden tapi selalu kalah karena memang belum waktunya. Dan juga banyak juga yang mencalonkan seperti Pak Anies dan juga Pak Ganjar ya. Mereka ingin, awalnya semua berpikir bahwa wah Pak Ganjar ini akan menjadi presiden karena elektabilitasnya begitu tinggi. Elektabilitasnya begitu sangat tinggi, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan beliau untuk memimpin, itu nggak bisa. Akhirnya terjadi begitu banyak kejadian sehingga tergerus suaranya beralih ke Pak Prabowo semuanya ya. Pak Jokowi mengalihkan dukungan. Itu semua jalan-jalan sudah siapkan Tuhan. Mau serapi apapun manusia mereka-rekakan jalannya semulus mungkin untuk dia bisa mencapai sesuatu, kalau Tuhan gak izinkan gak bisa. Kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi gak akan bisa. Makanya kami di agama kami itu mengajarkan bahwa kita boleh saja merancangkan sesuatu, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu tidak akan jadi. Ya, makanya kalau kita mau pergi ke kota Anu, kita harus katakan
jika Tuhan berkehendak. Ya, jika Tuhan menghendaki. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Berlakulah setia di jalan hidup yang benar, maka Tuhan itu menetapkan jalan hidup orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi apapun yang kita rencanakan, ya kita sambil kita memberikan kata-kata motivasi lah teman-teman ya, memberikan edukasi. Jadi apapun yang mau kita rencanakan, libatkanlah Tuhan. Jangan merasa diri kita itu bisa melakukan segala sesuatu. Jangan merasa bahwa semua rencana yang kita rancangkan itu sudah terplanning dengan sempurna dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita gagal. Pasti akan gagal kalau kalian tidak melibatkan Tuhan, teman-teman. Apapun yang kalian rancangkan, apapun yang kalian harapkan ke depannya, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Maka semuanya akan Tuhan buat mulus jalannya, teman-teman ya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Semoga ini bisa menjadi ruang diskusi publik terkait dengan pernyataan Pak JK itu yang kemudian kita ambil menjadi ruang diskusi, mengedukasi, dan juga bisa memberikan opini dan pandangan-pandangan terkait dengan berita-berita yang viral hari ini. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan satu pihak atau mencemarkan nama baik, karena kita berusaha untuk melawan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian, teman-teman ya. Semoga ini bisa mengedukasi dan kalian juga bisa memberikan opini-opini, pendapat kalian tentang berita yang lagi viral hari ini. Silahkan di kolom komentar. Ingat sekali lagi saya katakan, yang sopan, beretika, hindari komentar-komentar kalian yang disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian kepada semua pihak, teman-teman ya. Jangan. Makanya di kolom komentar saya tidak menganjurkan kalian untuk menyerang pribadi seseorang, memfitnah seseorang, jangan. Kita harus melakukan dengan cara yang sehat. Semoga setiap hari ketika saya gaungkan ini, penonton di channel Vicky Himpong itu semakin dewasa, semakin bisa mengkondisikan diri ya dengan cara yang beradab, dengan cara yang penuh dengan etika yang baik. Saya pamit. See you on the next video. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian. Bye guys.